Tidak penting dipuji orang, tidak penting bagus dalam tayangan, tidak penting reka-reka gambar dibuat-buat di media sosial, tidak penting. Yang harus kita ceritakan adalah fakta yang sebenarnya, bukan pembangunan kamuflatif. Kalau pendidikan dasar di kita masih bermasalah, katakan bermasalah. Kalau masih ada anak SMP yang tidak bisa baca tulis, katakan itu terjadi. Kalau ada kematian ibu yang melahirkan, kematian anak, katakan itu terjadi. Kalau masih HIV-nya meningkat, katakan itu terjadi. Untuk apa? Agar kita bisa meraih sintesa. Maka seiring dengan perkembangan media sosial, di mana rakyat Jawa Barat hari ini mengenal TikTok, hari ini kita bisa melihat fakta. Setiap hari rakyat bercerita apa? Bercerita tentang air bersih yang sulit didapatkan. Bercerita tentang apa? Gedung-gedung sekolah yang mau roboh tanpa toilet. Bercerita tentang apa? Jalan-jalan pemukiman yang rusak. Jembatan-jembatan yang mau roboh. Anak-anak menyeberang sungai Citarum menggunakan rakit. Anak-anak bergelantungan di kawat-kawat pengikat di Garut dan di Sukabumi hanya untuk sekolah. Itu cerita fakta kita. Dan seluruh fakta itu lahir lewat apa? Kesadaran publik warga untuk menceritakan apa yang terjadi di tanah Jawa Barat ini. Untuk itu, demokrasi yang dibuka, media sosial yang terbuka, harus melahirkan apa? Harus melahirkan pemimpin yang peka. Harus melahirkan apa? Birokrat yang dia sidik sakti, indra waspada. Apa itu? Harus melahirkan birokrat panca sampurna. Jelikna ngadangu, irungna ngangse, panona awas, letahna ngucap, hatena ikhlas. Maka konektivitas para birokrat untuk melihat perkembangan yang terjadi di jagat media sosial adalah kepekaan untuk membaca situasi. Para kepala desa harus membuka ruang rumahnya untuk dikunjungi warga dalam setiap waktu. Tidak bisa warga harus datang dari ujung Garut, ujung Sukabumi, ujung Cirebon, terus-terusan ke lembur Papua. Mereka terlalu jauh untuk berjalan. Para camat juga harus membuka diri, membuka ruangnya, terkoneksi dengan para bupatinya yang harus handphonenya menyala, terkoneksi dengan gubernurnya. Maka kita bisa berjalan seiring dan sejalan, sarendeg, saigel, sabobot, sapihanean. Kacai jadi saluwi, kadarat jadi saloga. Kalimat sa itulah kalimat jamak menjadi tunggal. Jamak artinya apa? Kita ada ragam partai politik. Kita ada ragam daerah. Kita ada ragam kepentingan. Ada ragam baju. Tetapi seluruh keragaman itu manakala didorong oleh kebeningan hati, maka akan lahir kemanunggalan, yaitu kalimat sa. Kalimat yang mempertautkan, kalimat yang mempersatukan, kalimat yang menyatukan, yang tanpa jeda, bahwa di antara kita yang bekerja, baik legislatif, eksekutif, yudikatif, dari mulai gubernur, para ketua DPRD, para wakil ketua, para anggota, dan seluruh sampai pada tingkat RT, RW, bupati, wali kota, lurah, camat, kepala desa, kuwu. Ada yang menyatukan, yaitu kalimat ilah, la ilaha illallah. Kalimat ilah itu adalah kalimat keikhlasan, bahwa kita bekerja bukan untuk partai, kita bekerja bukan untuk dipilih kembali, kita bekerja untuk apa? Sebuah pengabdian, bahwa kita mengabdi pada tatar Sunda, pada tatar Jawa Barat, untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kebodohan, mengangkat derajat orang-orang miskin dan anak-anak yatim yang didengungkan oleh Rasulullah sebagai sendi utama untuk membangun kemakmuran bagi warganya. Inilah kerangka pijak, inilah yang harus dibangun di antara kita. Kita membangun bukan untuk 5 tahun. Kita membangun bukan untuk 10 tahun. Kita membangun bukan untuk kita. Kita membangun untuk masa depan anak cucu kita. Kita dititipi gedung Merdeka ini hasil karya kolonial. Kita dititipi gedung sate hasil karya kolonial.
Pertanyaannya adalah, apa yang kita titipkan bagi generasi Jawa Barat ke depan? Kalau kita tidak punya nilai-nilai filosofi yang besar dan mendasar. Untuk itu, semoga pembangunan di Jawa Barat, lembur diurus, kota ditata adalah rangkaian lagu yang tidak pernah berakhir dalam irama angin, irama air, irama matahari, dan kemudian pada akhirnya bisa memaknai simbol-simbol peradaban yang seringkali orang mengatakan kemusyrikan. Simbol peradabannya apa? Orang Cina mengenal yin dan yang, maskulin dan feminin. Sebagai bentuk peradaban dia mensimbolkan filosofi tentang manusia. Orang Sunda itu punya 3 simbolisasi. Yang pertama, kalau Laut Selatan itu mengambil filosofi kebudayaan Jawa, maka dilambangkan dalam simbol putri yang cantik bernama Nyi Ratu. Itu cermin bahwa laut kalau diurus, maka dia akan menjadi putri yang sangat cantik, harus dijaga kehormatannya. Tidak boleh diambil terumbu karangnya. Tidak boleh lagi ada berbagai aktivitas yang merusak kelautan. Dan saya berterima kasih pada Bu Susi yang selalu mengingatkan saya untuk menjaga Laut Selatan. Kemudian, yang kedua, simbol dari gunung dan hutan. Maka orang Sunda mengatakan itu adalah Abah, Eyang.